Anda itu adalah hama bagi bangsa dan negara ini. Anda telah membuat kegaduhan kepada masyarakat dengan pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Anda telah merusak generasi penerus bangsa dengan statement yang Anda lontarkan bahwa jika MUI dibubarkan, maka Indonesia bisa dibubarkan juga. Sangat tidak layak dan pantas ketika Anda sebagai Waketum MUI melontarkan pernyataan seperti ini. Saya minta dengan sangat hormat kepada Dewan tertinggi di lembaga MUI, tolong pecatkan Anwar Abbas ini dari Waketum MUI. Sekali lagi kami mohon, tolong pecatkan segera si Anwar Abbas ini dari lembaga MUI. Halo Indonesia, salam NKRI. Beberapa hari yang lalu, setelah Fahri Ahmad Oqbah, Unung Ahmad, dan petinggi MUI yang bernama Zain An-Najah ditangkap oleh Densus 88, muncul tagar bubarkan MUI dan sempat menjadi trending topik di Twitter. Wakil Menteri Agama RI, Zainu Tauhid, menanggap tuntutan MUI dibubarkan terkait penangkapan anggota pengurus Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia atau MUI, yaitu Ahmad Zain An-Najah oleh Densus 88 itu katanya terlalu berlebihan. Adanya tuntutan sekelompok orang yang ingin membubarkan MUI. Saya kira hal itu terlalu berlebihan. Ibarat rumah ada tikusnya, masa rumahnya yang mau dibakar, ujar Pak Zainud ini. Di satu sisi, saya setuju dengan pendapat Wamenak bahwa kita tidak mungkin membakar rumah hanya karena ada beberapa ekor tikus di dalamnya. Tetapi di sisi lain, saya juga ingin bertanya kepada Wamenak, apakah pemilik rumah mau membersihkan tikus dari rumahnya sendiri? Salah satu penyebab yang membuat banyak orang kecewa dengan MUI, yang sampai membuat viral bubarkan MUI, karena selama ini MUI terkesan membiarkan Anwar Abbas untuk membuat komentar yang malah membuat polemik di tengah masyarakat. Entah ada banyak berapa komentar Anwar Abbas yang dimuat dalam media massa selama ini. Dan kita juga tidak tahu apakah komentar Anwar Abbas itu hanya suara pribadinya sendiri atau mewakili lembaga MUI ini. Pada bulan April 2020 lalu, Anwar Abbas malah membela istri seorang teroris dengan mengatakan isi dalam surat wasiat bomber di Makassar tersebut sangat terpuji dan bagaikan Robin Hood. Lalu pada bulan Juni 2020, Anwar Abbas juga membuat komentar yang sangat kontroversial dengan mengatakan orang bisa terbebani ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Maksud dari si Anwar Abbas ini apa? Selain itu, pada bulan Agustus 2020 lalu, Anwar Abbas juga mengatakan jika gerakan oposisi kami mengatakan gerakan moral dan kehadirannya diperlukan, tetapi faktanya admin kami di Medan malah mengakui sendiri bahwa ada ajakan untuk membuat kerusuhan di Indonesia seperti tahun 1998 silam. Pada September 2020, Anwar Abbas juga malah mengancam akan mundur dari Sekjen MUI karena menolak sertifikasi pencemara. Padahal program sertifikasi tersebut sudah dicanangkan sendiri oleh lembaga MUI sejak tahun 2018 silam. Pada September 2021 lalu juga, Anwar Abbas pernah mengatakan bahwa Presiden Jokowi cukup 2 periode saja karena katanya rakyat muak kepada Jokowi
Tapi faktanya 68,5% rakyat puas dengan kinerja Presiden Joko Widodo. Pada Oktober 2021 lalu, Anwar Abbas juga meminta Kemenak yang sekarang menerbitkan sertifikat halal untuk dibubarkan terkait pernyataan Menak yang dianggap kontroversial. Bahkan yang terbaru, Anwar Abbas mengatakan Presiden Joko Widodo bisa kena getah karena Densus 88 menangkap Farid Ahmad Oqbah. Manusia kakek tua yang usianya sudah baul yang lahat ini memang sangat sudah keterlaluan. Dan mengapa lembaga MUI juga masih mempertahankan manusia yang jelas-jelas telah merusak dan menghancurkan nama MUI di tengah masyarakat Indonesia. Yang menangkap Farid Ahmad Oqbah adalah Densus 88. Tapi yang disalahkan oleh Anwar Abbas ini malah Presiden Joko Widodo. Bahkan Anwar Abbas meminta Republik Indonesia ini dibubarkan jika MUI dibubarkan. Memang Anda itu siapa? Sekali lagi saya tegaskan, Anda itu siapa? Anda dan saya adalah manusia penikmat kemerdekaan NKRI. Dan saat Indonesia merdeka, Anda sendiri pun belum lahir. Jangan Anda sok-sokan jadi pahlawan. Malulah sama pahlawan-pahlawan pendahulu kita yang telah memperjuangkan kemerdekaan NKRI ini sampai titik darah penghabisan itu. Tolong Anda camkan ini, bahwa saya dan Anda saat ini tugasnya kita itu sama, yaitu merawat, menjaga, dan melestarikan keutuhan NKRI, Pancasila dan UUD 1945 agar bisa diwariskan kepada anak cucu kita sebagai generasi penerus bangsa ini. Sungguh terlalu kelewatan pernyataan Anwar Abbas ini. Indonesia ini sudah ada sebelum Anwar Abbas dan lembaga MUI ini lahir. Indonesia merdeka pada tahun 1945 dan 10 tahun kemudian yaitu tahun 1955 Anwar Abbas ini baru lahir. Dan 30 tahun kemudian lembaga MUI itu baru berdiri di zaman Orde Baru yang masih berkuasa. Jadi sungguh sangat egois dan tidak tahu diri jika Anwar Abbas meminta Indonesia ini dibubarkan. Ini adalah manusia pengkhianat bangsa karena telah mengencingi bangsanya sendiri. Di samping itu, Direktur Rumah Politik Indonesia yaitu Fernando Emas meminta kepada pihak kepolisian untuk segera memanggil Wakil Ketua Umum MUI ini yaitu Pak Anwar Abbas terkait pernyataan kontroversialnya yang menyebut jika MUI dibubarkan maka Republik Indonesia pun bisa dibubarkan. Pernyataan Anwar Abbas ini mengenai Republik Indonesia dibubarkan untuk menanggapi permintaan pembubaran MUI jelas-jelas telah memperkeruh suasana. Dan yang terbaru, Anwar Abbas malah mendukung MUI DKI Jakarta untuk membentuk Cyber Army dengan dalih amar ma'ruf nahi mungkar. MUI DKI Jakarta menerima dana hibah sebesar 10 miliar rupiah tiap tahun dari Pemprov DKI. Lalu mau membentuk pasukan Cyber Army untuk membela Anies Baswedan dan dikatakan untuk amar ma'ruf nahi mungkar? Pertanyaannya, apakah semua pernyataan Anwar Abbas yang penuh kontroversi selama ini merupakan suara pribadinya atau atas nama lembaga MUI? Jika itu adalah suara pribadi, seharusnya lembaga MUI segera membuat klarifikasi bahwa itu bukan atas nama MUI sehingga rakyat tidak bingung. Suka atau tidak suka, ketika Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan kontroversial dan lembaga MUI hanya diam, maka rakyat akan berprasangka buruk dan menganggap bahwa
ocehan Anwar Abbas itu merupakan suara resmi dari lembaga MUI. Saya sendiri tidak meminta kepada pihak MUI untuk membatasi ocehan Anwar Abbas. Tetapi sebagai rakyat, saya merasa perlu untuk mengetahui mana pernyataan pribadi dan mana suara resmi MUI. Saya sangat setuju tindakan lembaga MUI yang pernah mengklarifikasi ocehan Anwar Abbas ini yang nyinyir terhadap keramaian saat Presiden Joko Widodo berkunjung ke NTT, yaitu pada beberapa waktu yang lalu. Setelah MUI membuat klarifikasi tersebut, kita sebagai rakyat jelata, kita sebagai rakyat biasa jadi paham mana pernyataan pribadi Anwar Abbas dan mana pernyataan resmi dari lembaga MUI. Akhir kata, jika lembaga MUI ingin menjaga nama baiknya dan rumahnya agar tetap bersih, sudah saatnya bahwa lembaga MUI harus membersihkan rumahnya sendiri. Apakah MUI akan tetap diam ketika melihat Anwar Abbas mengeluarkan pernyataan pribadi yang bisa membuat nama MUI rusak di mata masyarakat? Apakah MUI akan terus membuat klarifikasi mengenai pernyataan Anwar Abbas ke media? Jadi tolonglah, jadikanlah lembaga MUI seindah dan seharum namanya, yaitu Majelis Ulama Indonesia. Jadilah lembaga panutan sesuai dengan namanya, lembaga yang menjadi suri teladan bagi para pengikutnya. Saya Fransiskus Adrianus Sai, salam hormat, salam NKRI. Mari kita berpikir waras untuk menjaga keutuhan bangsa dan negara ini demi NKRI, Pancasila, dan UUD 1945. NKRI harga mati.